Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, semalam saya hadir juga di acara pernikahan putri Habib Rizik Syihab dan kemudian dirangkai dengan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah saya masih bisa melihat Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar datang ke Petamburan. This is the first time bagi PKB dan Muhaimin Iskandar datang ke Petamburan. Jadi saya berbahagia karena saya menganggap nggak ada perbedaan prinsipil ya antara pemeluk Islam di Indonesia. Perbedaan hanyalah karena orientasi politik. Begitu orientasi politiknya sama, ternyata so easy untuk menyatukan, mempertemukan pihak-pihak yang selama ini dianggap saling bertentangan. Pasti ada yang gerah, ada yang tidak suka melihat cikal bakal persatuan Islam seperti ini. Padahal kita harapkan bahwa Islam bersatu di Indonesia bukan sebagai sebuah ancaman, tapi sebagai sebuah kekuatan, sokoguru bangsa ini. Dan kita tidak mungkin mengekskluding ya, menafikan peran kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana terus mengembangkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam bagi semesta alam ya, bukan Islam-Islam yang lain. Nah ini yang paling penting Sobat Era sekalian. Saya sampai dibisiki ya oleh seseorang yang berada di lingkaran dekat Habib Rizik, katanya wah ini baru pertama kali PKB datang ke sini. Good ya. Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan apa-apa. Selama ini perbedaan hanya pada pihak-pihak yang ingin membelah-belah kekuatan Islam. Sekali lagi Islam rahmatan lil alamin. Dan Caimin atau Gus Imin atau Muhaimin Iskandar sudah pernah menjamin katanya di tangan PKB tidak mungkin Islam menjadi radikal ya, dan memang tidak ada juga radikal, itu kan hanya framing, hanya statement yang dicapkan oleh kelompok lain, entah oleh siapa yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau melihat persatuan Islam di Indonesia, selalu ingin memecah belahnya karena kepentingan politik sesat. Nah mudah-mudahan ya PKB, NU, Muhammadiyah dan institusi Islam lainnya, PKS juga bisa bersatu ya dalam kerangka Islam sebagai rahmatan lil alamin. Beda capres tidak apa-apa, tapi mereka jangan lupa bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin dan Islam di Indonesia harus menjadi tiang penyanggah negara kesatuan Republik Indonesia. Harus menjadi penyanggah negara Pancasila ya. Yaitu negara yang tidak menafikan peran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan personal maupun berbangsa dan bernegara. Banyak pihak yang ingin meminggirkan agama dalam kehidupan politik. Seolah-olah dia berpikir bahwa politik itu hanyalah perkara bagaimana kenikmatan duniawi. No. Politik itu sedapat mungkin membawa orang ke surga sebanyak mungkin ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, mudah-mudahan ini hal yang baik ya. Kita ingin melihat bahwa kita tidak malu mengungkapkan jati diri keislaman kita, tapi kita juga sekaligus menjadi orang yang toleran, mampu melihat perbedaan. Kemarin datang ke sini Marwan Batubara yang sangat keras Islamnya, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan daerah dengan endorsement dari PKS, tapi ada juga Antoni Budiawan. Ya, seorang non-muslim bahkan Tionghoa, it's okay. Apa yang mempertemukan ide, gagasan dan pikiran dan kecintaan terhadap republik ini. Jadi no masalah, no problem ya. Dulu mendiang Lius Sungkarisma juga pernah datang ke Petamburan beberapa kali dan kemudian disambut dengan baik. Saya juga pernah membawa Koh Cheng Li ya, yang memproduksi obat-obat herbal Koh Cheng Li, datang ke Habib Rizik, Habib Bahar dan disambut dengan baik. Bahkan juga ke Habib Muhammad FPI. Jadi sangat salah kalau mengatakan orang-orang itu tidak
toleran ya. Orang-orang itu dipojokkan oleh kelompok-kelompok yang justru intoleran, yaitu kelompok-kelompok ingin memecah belah terus-menerus ya, dan tidak ingin melihat Islam itu bersatu di Indonesia sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Kita lihat dan kita bacakan Sobat Era sekalian apa yang dituliskan oleh Faisal Assegaf ini, menarik ya. Sekali lagi politik Islam haruslah politik kebaikan, politik bagi semuanya, tapi berbeda jagoan ya nggak apa-apa, itu kan dinamika politik yang biasa-biasa saja. Oke, dan paling gampang ya begitu bersatu dengan Anies Baswedan, tidak ada alasan bagi Caimin dan PKB ya, orang yang selama ini selalu miring terhadap kelompok-kelompok Petamburan, ternyata datang mereka ke Petamburan ya sebagai sesama saudara ya. Oke, saudara seagama, sebangsa, setanah air, semanusia ya, seperti kita katakan ya. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, yaitu sesama Islam, ada ukhuwah Insaniyah, sesama manusia, dan ada ukhuwah Watoniyah, sesama bangsa atau sesama warga negara. It's okay, nggak ada masalah ya. Oke, coba kita kita coba bacakan apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ini. Menarik ya. Berkah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anies, Imin dan HRS bertemu. Oleh Faisal Assegaf, kritikus. Anies dan Gus Imin hadiri pernikahan Putri Habib Rizik di Petamburan. Disambut lantunan salawat tepat di hari Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam, sesama Muslim wajib bersatu. Menjadi menarik momen silaturahmi tersebut memantik kesadaran jutaan orang. Dengan cepat beritanya menyebar ke seluruh media massa dan jejaring medsos. Umat Islam bahagia. Sangat bahagia karena indahnya para tokoh Muslim tampil memperkuat ukhuwah. Semangat persatuan itu adalah anjuran Allah dan Rasul. Prinsip yang melandasi ciri kaum beriman. Pertemuan Anies, Imin dan HRS jelas fenomenal. Sangat akrab, terasa hikmat dan penuh makna jelang Pilpres 2024. Ihwal tersebut menyulut aneka reaksi di jagat medsos terguncang. Wajar, ketiga tokoh Islam memiliki pengaruh yang kuat di akar kehidupan rakyat banyak. Sudah pasti kelompok Islamofobia makin gerah. Sebaliknya mayoritas umat Islam sangat apresiasi. Gambaran kebersamaan sesuai pesan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat kokoh dan kuat. Tidak hanya para tokoh tapi keragaman umat di berbagai level saatnya bersatu dalam spirit Islam. Terlebih menjelang Pilpres 2024, semangat ukhuwah semakin bergema di hati rakyat. Terkait memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, pesan tersebut menjadi makna pertemuan Anies, Imin dan HRS. Tujuan mulia itu menjadi arus politik tauhid yang terus mengalir deras di ruang demokrasi. Esensinya menghapus saling curiga dan prasangka agar tidak terjebak oleh jahatnya politik kotak-kotak. Selamat Maulid Baginda Rasul, bangkit dan rajut temali silaturahim melawan ketidakadilan. Itu ya Twitter dari Faisal Assegaf ya, bisa ditampilkan Twitternya ya, @Faisal Assegaf centang biru. Dan kita tahu bahwa Sobat Era sekalian, Faisal Assegaf adalah seorang yang sangat kritis ya dalam melihat fenomena ini, dan kita semua tentu berbahagia dengan apa yang dia tuliskan dan apa yang terjadi di Petamburan. Itu saja Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ini awal yang baik. Nanti kita akan bahas perjalanan Amin di Banyuwangi atau berita-berita lain yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.